Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saat ini Allah kembali pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka bulan suci Ramadan ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena di sana banyak sekali bentuk-bentuk cinta Allah yang Allah perlihatkan kepada hambanya, yang mungkin bisa kita katakan sebagai love language, ya, bahasa cinta Allah kepada hambanya di bulan suci Ramadan. Mengapa bulan Ramadan ini begitu menjadi sebuah bulan yang istimewa, bahkan disebut sebagai nikmat bagi umat Islam? Ya, karena memang pada bulan Ramadan ini banyak sekali keberkahan dan peluang-peluang kebaikan yang Allah sediakan kepada hambanya. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan, ya, merupakan salah satu kekhususan umat Islam. Dalam artian umat-umat sebelum Islam mereka tidak dikaruniai dengan ibadah puasa Ramadan. Dan di antara bentuk cinta Allah kepada hambanya, khususnya kepada kita umat Islam, adalah dengan ibadah yang tidak terlalu mengeluarkan energi yang besar, akan tetapi ganjarannya begitu sangat besar sekali. Berbeda dengan ibadah-ibadah umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amal ibni Adam lah, al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'fin." Qala Allah Ta'ala, "Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi." Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan setiap anak Adam atau amalan setiap manusia itu sejatinya adalah untuk dirinya sendiri. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa as-shaum," kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Mungkin kita berpikir, bukankah memang seluruh amalan yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan ibadah puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan ganjarannya? Maka di sini ada beberapa pendapat ulama, ya, mengapa ibadah puasa Ramadan ini disebutkan secara khusus. Ya, dalam kaidah dikatakan bahwasannya pengkhususan itu pasti ada sebabnya. Ya, takhsis yufidu at-ta'zim, ya, kalau tidak salah. Jadi beberapa ulama berpendapat, ya, pendapat pertama mengatakan ibadah puasa Ramadan ini disebutkan secara khusus adalah karena tidak ada yang tahu seberapa besar ganjaran daripada ibadah puasa ini. Ya, kalau sebelum puasa ini, ya, sebelum kata puasa ini disebutkan bahwasanya setiap amal itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, maka tidak demikian dengan ibadah puasa. Karena dia disebutkan secara khusus, maka yang mengerti seberapa besar ganjarannya dan dilipat gandakan berapa kali itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, ya, as-sabirun, akan diberikan ganjaran yang tanpa batas. Sebagian ulama tafsir berpendapat, ya, menafsirkan ayat ini bahwasanya as-sabirun adalah as-saimun. Maksud daripada orang-orang yang sabar itu ya orang-orang yang berpuasa. Nah, maka ini memiliki korelasi juga dengan yang kita bahas barusan, ya. Oleh sebab itu juga bulan suci Ramadan juga disebut dengan syahrus sabr, bulan kesabaran. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi larangan-larangannya, dan sabar dalam menerima takdir Allah yang pahit menurut perspektif manusia, menurut perspektif hamba. Dan 3 kesabaran ini terkumpul dalam ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu pendapat pertama, ya. Kemudian pendapat kedua adalah karena dalam ibadah puasa ini ada
ya salah satu sifat daripada sifat-sifat ketuhanan, di mana Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan makan, ya, tidak makan dan tidak minum, bahkan tidak memerlukan makan dan minum. Maka ketika seorang berpuasa itu seakan-akan ia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan salah satu sifat daripada sifat-sifat ketuhanan, yaitu tidak makan dan tidak minum. Ya. Kemudian juga ya Rasulullah bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia bertemu dengan Rabb-Nya. Di sini juga ada ditunjukkan lagi kepada kita salah satu love language Allah kepada hambanya. Ya, bahwasannya ketika kita berpuasa kita dilarang untuk ya memakan makanan, minuman, kemudian berhubungan suami istri, ya, yang mana ini semua merupakan hal-hal yang dicintai oleh nafsu kita. Nah, ketika hal-hal yang tadinya dilarang ini kemudian dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara fitrah manusia kita akan berbahagia. Dan ketika seorang hamba bahagia itu, teman-teman pemirsa yang dimuliakan Allah, maka Allah pun bahagia. Selama bahagianya itu dilandasi dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita lihat dalam berbuka puasa di antara sunnahnya adalah menyegerakan. Nah, ini salah satu love language Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Salah satu bentuk bahasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ketika sahur kita lihat di antara sunnahnya adalah mengakhirkan. Kita lihat di sini pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasanya Allah itu menginginkan kemudahan untuk kita. Yuridullahu bikumul yusra. Nah, dengan ayat yang berkaitan dengan puasa ya. Wala yuridu bikumul usra. Maka dalam sunnah mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka itu ada hikmah di situ. Di situ ada bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kalau semakin akhir kita makan sahur ya, semakin akhir waktu yang kita gunakan untuk makan sahur, maka rasa kenyang kita itu semakin awet, begitu ya. Tapi semakin awal kita sahur, maka kita akan semakin cepat lapar, ya. Logikanya seperti itu. Dan ketika kita menyegerakan berbuka, maka itu menunjukkan syariat Allah, kecintaan Allah kepada hambanya. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwasannya di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ini semua merupakan bentuk love language Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, kalau kita analogikan, ketika seorang raja mempersilahkan kita untuk masuk ke dalam istananya dan kita dipersilahkan untuk mengambil apapun yang kita mau dalam tempo waktu 1 jam, apakah kita benar-benar bisa memanfaatkan waktu itu ya? Apa yang kita inginkan sebanyak-banyaknya kita manfaatkan. Begitu juga dengan bulan suci Ramadan ini. Allah menjadikan bulan suci Ramadan ya, Allah jadikan bulan Ramadan sebagai bulan suci saja, itu sudah merupakan salah satu bentuk love language Allah kepada hambanya ya. Nah, maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, di mana setiap amal-amal kebaikan kita dilipat gandakan. Maka mari kita bersama-sama memaksimalkan mungkin peluang-peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan, kita termasuk ke dalam golongan hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.